Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome back to my channel again. Hari ini kita akan membangun sebuah CRUD API sederhana menggunakan PHP native. Oke, jadi tanpa framework API ini akan menangani operasi. Jadi kita akan CRUD itu kan ada C itu create, R-nya read, U-nya update, dan D-nya adalah delete. Untuk 3 table yaitu users, kategoris, dan produk. Yang pertama sekarang kita mau buka filenya dulu. Nah, karena dia di sini kita gunain sham. Karena dia PHP di sini berarti kita pastinya taruh si folder ini di htdoc ya, guys. Ini folder yang aku buat. Tinggal kalian buka aja di terminal, kode spasi dot. Oke, enter. Di sini ya, guys. Di sini aku hanya buat 2 file, yaitu file function underscore API PHP dan koneksi PHP. Nah, sebelum kalian buat kode seperti ini, yang pertama kalian jangan lupa menyalakan chatnya. Apache dan MySQL lainnya jangan lupa nyalakan, terus pencet aja admin. Nah, sebelumnya ini kan di PHP My Admin aku di sini sudah buat database. Di dalam database itu ada 3 table. Aku namain database itu adalah simple CRUD. Ini jaringannya jelek ya, guys, sorry. Oke, terus nah, ini kan ada 3 table. Table yang pertama adalah kategoris, produk, dan users. Nah, di sini kita udah relasiin 3 table ini, kita bisa lihat mereka berelasi itu di designer. Kalian lihat sendiri kan di tabel. Jadi di sini di tabel user yang bagian ID dia itu berelasi dengan tabel produk bagian user underscore ID. Begitupun juga di tabel kategoris bagian ID dia berelasi dengan products bagian kategori underscore ID. Kita buatnya tinggal gampang, kalian tinggal klik ini dulu buat database baru ini. Nah, buat database baru kan. Terus habis buat database baru kalian buat apa namanya tabelnya. Habis kalian buat table, gimana sih cara kita merelasikannya di PHP My Admin? Jadi kalian bisa buat table ini kalau nggak di MySQL, bisa buat PHP My Admin. Kan tinggal pencet struktur. Oke, di sini kan ada tampilan hubungan. Tinggal kalian pencet. Nah, di sini. Ini kan kita misalnya ada di tabel si kategoris. Kan di sini kan kategoris kita relasiin dengan tabel produk ya. Jadi kategoris bagian ID kita relasikan dengan tabel produk dengan kolom itu kategori underscore ID. Gitu, guys. Oke, lanjut aja kita di sini. Gunanya koneksi PHP di sini, ini server name-nya localhost, username-nya root. Biasanya kalau kalian PHP My Admin, karena kan ada yang masuk gitu loh, kayak mau login gitu, kalian pakai username root. Nah, buat passwordnya ya 0 lagi, kosongin aja. Dan di sini database DB itu singkatan dari database. Di sini aku namakan simple CRUD yang tadi udah aku kasih tahu juga. Jadi di sini pakai koneksi MySQL ini buat nge-connect si servernya, username, password, dan DB-nya. Nah, di sini kan kalian ada DAI. Nah, si DAI ini tuh untuk membatasi kalau misalnya error atau menunjukkan error itu. Di sini juga kita pakai if else. Dimana kalau misalnya gagal terhubung, gagal terkoneksi atau connect error, bakal muncul tulisan gagal terhubung ke localhost. Dan kalau misalnya dia berhasil terhubung, ya ada tulisan berhasil berhubung. Di sini kita bisa pakai if else atau enggak kita bisa pakai if aja. Nih, ada yang pakai if aja nih. Kamu bisa lihat kalau pakai if aja connect error sama aja kayak di atas, cuman beda dia nggak pakai else. Gagal terhubung sama aja kan? Ini cuma ditambahin else doang. Oke, sekarang kita lanjut ke function underscore PHP.
Ini udah. Di sini kan metode ini ada yang kita pakai di sini, yang kita pelajari di sini tiga. Sebenarnya banyak sih. Kita di sini ada get, post, sama delete. Nah, get ini tuh fungsinya untuk mengambil data function. Misal aku mengambil data function dari data user ini. Itu. Nah, kalau post itu gunanya itu dia itu bisa ngetambah data sama ngedit data. Misal aku mau ngedit data user, berarti aku metodenya pakai si post. Oke, lanjut. Jadi di sini jadi fungsi ini nih, ini kan nama functionnya kan. Ini buat global. Jadi global tuh biar kita nggak usah pakai kayak gini lagi guys, my skill connect gitu lagi. Jadi fungsi data user itu mengambil semua data user dan mengembalikan dalam format JSON. Jadi di sini makanya kita tadi ya kan MySQL fact apa sih, bukan objek awal tuh sebenarnya, bukan objek, tapi kalau nggak salah MySQL fact content, tapi karena dipakai JSON jadi diganti jadi MySQL fact apa namanya, objek. Nah di sini juga ntar kalau kalian lihat di sini kan ada JSON encode itu yang merubah eh apa namanya sih, integer apa sih pokoknya. Pokoknya jasa encode itu untuk mengubah si PHP ini. Kalau nggak satu ada yang string ke PHP sama PHP ke string. Kan JSON tuh ada dua, ada yang encode sama uh, concode. Encode sama concode kalau nggak salah. Adalah. Yang penting dia itu mengubah data PHP menjadi data string ya. Oke, sama aja kayak di sini juga. Jadi kan untuk create user, jadi ini kan data user, jadi ntar kita pakai post. Jadi tuh koneksi ini select bintang from user itu berarti dia itu nampilin semua datanya, data yang ada di dalam user. Data dalam user kan adanya nama sama email doang kan tuh. Oke, nah sini ada edit user juga. Oh di sini ini kan dolar nama, dolar email sama kan. Nah tadi panggil ke sini nih, insert into user values. Pokoknya kalau hasilnya benar, berarti dia ada tulisan berhasil menambahkan user, terus di bawahnya itu datanya, hasilnya. Begitupun juga yang lainnya guys. Nah ini kenapa di sini di iya di edit user kenapa dia ada empty, ada negasinya. Jadi itu bahasa gini, jika data ID ada maka kita bisa ngambil datanya. Tapi jika gimana sih? Pokoknya ada jika tidak ada si data ID-nya maka kita nggak bisa ngambil. Itulah pokoknya kayak gitu. Arah itu isi itunya. Apa sih namanya teh? Pokoknya nih query, kalian lihat gak sih query ini? Itu fitur keren dari API kita. Dan join query kita bisa ngambil data produk bersama user dan kategori sekaligus. Oke, sekarang kan sini ada tambah user, edit, get data atau create, sama ada delete. Nah delete sini aku pisahin ke paling bawah biar enak aja. Sekarang kita coba langsung buka Postman. Di sini kalian, aku udah download Postman ya. Kalian bisa download Postman dulu, atau enggak kalian bisa lokasi di extension di mana, di VS Code-nya bisa. Tapi aku pakai aplikasi sendiri. Di sini Postman aku udah auto save ya guys, jadi aku nggak perlu save lagi. Di sini kita coba di bagian sini. Aku di sini mau coba ambil apa namanya? Aku mau function data. Di sini kita pakai nggak HTML, kita pakai JSON.
Di sini aku mau ambil deteksi data kategoris. Jadi kalian kan pasti bertanya, ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya tuh dari sini nih. Aku kasih tahu. eh Gimana sih ya? Pokoknya gampangnya gini aja deh. Kalian tinggal tulis localhost foldernya. Terus dalam folder itu kalian nama filenya apa? Udah gitu aja. Terus tanda tanya, function, tanda tanya, function appxp tanya, function bagian mananya. Kan aku sini mau ambil data kategoris. Nah, di VS Code ini aku udah ada function yang namanya data kategoris. Nih, kalian lihat coba data kategori. Yes. Nah, di sini ini functionnya. Ini aku gunain dia buat si get, buat ke get, ambil data. Langsung aja di sini kita lihat di Postman. Sebelumnya di sini function kategoris. Udah, langsung aja. Bismillah. Oke, sudah kan? Benar, berhasil menampilkan data kategoris. Nah, ditampilin tuh datanya isinya apa, ya kan? Coba sekarang kita di sini mau ngepost. Kita mau ke kita sekarang mau ngedit deh. Ngedit ini kita jadiin get aja. Kita mau post di enggak ada yang di sini. Nah, ditambah kategori sini. Kalian tinggal ganti functionnya yang tadinya misalnya data kategories, pokoknya functionnya sesuai yang ada di VS Code kalian. Kalau kan di VS Code aku di sini ini data kategories, tapi pas ditambah tambah kategori, bukan tambah kategories. Terus kan ke body, ke form data guys. Ya, ke form data. Terus kalian, enggak ini aku ganti aja di guys, susah kayaknya. Kayak user aja. Nah, ditambah user nih. User kan cuma ada nama sama email ya. Nama sama ini email. Nah, ini aku mau nambahin misalnya Asyakun dengan emailnya Aladin. Aladin Gmail. Ini buat si Asakun. Dan ini kan tambah user, emang aku kayak gini tulisan di function di sininya. Tinggal kalian send. Error. Oh, ini kita belum ganti ke JSON ya, guys. Kita pakai JSON, guys. Kita send lagi. Kok masih error ya? Wait. Oh, nggak pakai S, guys, ternyata. Berarti asli kita hapus aja. Send. Nah, berhasil mendapatkan user Asyakun. Coba di sini kita lihat langsung di tabel user. Jangan lupa kalian refresh. Wow, ternyata lama juga ya. Jaringannya jelek. Pokoknya nanti dia bakal muncul. What's that? This is the bad on internet. Bisa beda dari yesterday ya guys kayak gini. Ya. Pokoknya dia bakal muncul guys. Karena kita ini nih. Kita sekarang ke edit user dulu. Mana sih edit user? Kita ke edit user. Nih, jadi di sini buat edit user sama delete user sama aja. Cuman kalau si edit ini tuh pakai post, terus functionnya pasti pakai edit ya.
Terus di sini kita tambahin edit user dan ID. Kita mau editnya di ID berapa? Misal aku mau editnya di ID 7. Kita lihat dulu ID 7 itu apa sih? Nah, aku udah nggak ada deh. Udah pernah aku hapus. Jadi aku mau edit yang 4 nih. Berarti di sini aku tulis 4. Atau enggak kalian bisa dari sini nih, dari params ya. Nah, sudah kan? Tinggal kalian eh nama sama si email. Terus kita ganti yang tadinya Ice, kita ganti jadi Gara. Terus emailnya jadi Gara gmail.com. Coba kita send. Nah, berhasil update data Gara. Yang tadinya Ice jadi Gara. Coba kita lihat apakah berhasil. Jujur guys. Nah, lihat kalian di ID nomor 4 tadi kan Ice, tapi udah aku ganti jadi Gara. Kalian udah paham kan? Jadi di post itu kita bisa ngedit sama bisa nambah. Tapi kalau kalian mau ngedit, dia tuh caranya itu mirip sama kayak delete. Sekarang coba kita nge-delete nih. Bedanya cuman di method sama nama functionnya doang. Misal kita mau delete, nggak, kita pakai data user aja lagi, kita pakai yang tadi. Nih, method post kita ganti jadi delete. Function apa? Function edit kita ganti jadi delete. Nah, di sini aku mau nge-delete. Ini nggak usah ya, guys. Gak usah deh. Gak usah deh, bener deh, guys. Ini kita... Kan kita nge-delete, jadi nggak usah apa-apain udah. Kita mau nge-delete function berapa ya? Aku pilih-pilih ya, guys. Gara. Kevin, dia ID 8. Oke, ayo kita delete. Jadi 8. Oke, kita send. Nah, berhasil menghapus si user. Jangan. Ini, ini karena aku di delete aku sini tuh nggak pakai nama loh. Lihat user, di sini aku tambahin dolar nama. Oke, di sini kita send lagi. Salah guys ternyata. Gimana sih nyebutnya? Aku tak lupa. Nama ID. Oh, nggak bisa deng. Kan from ID. Ini aja deh, udah benar. Malas ngubah-ngubahnya. Kita send. Sudah menghapus data user, kita langsung lihat lagi hasilnya. And then harusnya Kevin ini kehapus. Nah, sudah. Kevin sudah kehapus. Nah, jadi itu adalah CRUD. C-nya create, R-nya read, U-nya update, dan D-nya adalah delete. Okay guys, thank you for your attention. Maybe this is enough for today. Semoga kalian paham dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.